Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Valentino Damia dari Fakultas Ekonomi Jurusan Perbankan Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan ngerangkum materi PBAK Universitas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang diselenggarakan pada tanggal 31 Agustus sampai 1 September. Di dalam acara tersebut, ditugaskan akan merangkum beberapa materi yang saya ambil dari beberapa materi. Pemateri yang saya rangkum yaitu Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan yang disampaikan oleh Ibu Dr. Haji Elvi Nurdiana, SAG MSI. Di sini Ibu Alfi menyampaikan, setiap mahasiswa harus berinovasi mengembangkan bakat ilmiah melalui berbagai macam tulisan yang dilombakan, baik melalui konvensi olimpiade, matematika, fisika, kimia, dan teknologi. Dan untuk seni religius juga bisa ditampilkan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, semua kegiatan ekstrakurikuler akan difasilitasi sepenuhnya dan kegiatan intrakurikuler juga. Macam-macam kegiatan mahasiswa itu wajib diikuti. Untuk kelulusan sarjana dituntut untuk mengumpulkan SKKM, Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa. Dalam SKP ini adalah keterangan pendamping ijazah dengan skor minimal 250 poin. Maka dari itu, menjadi mahasiswa kutu buku saja tidak cukup. Maka dari itu, kita diwajibkan mengikuti kegiatan-kegiatan kampus. Banyak kegiatan-kegiatan kampus yang diberikan oleh UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Bahkan yang mempunyai hafalan Quran, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sangat memfasilitasi. Fasilitas Qori-Qorian juga sudah ada dilakukan pembinaan. Dan juga untuk aspirasi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang juga memfasilitasi dengan adanya senat mahasiswa atau dewan mahasiswa untuk menyalur aspirasi mahasiswa kepada Bapak Rektor atau universitas. Bu Elvi Nurdiana juga menyampaikan, kenali organisasi ekstra kampus dan intra kampus agar termotivasi dan terinspirasi dari kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh unit kegiatan mahasiswa tersebut. Pemateri kedua yang saya jadikan rangkuman yaitu Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Pengembangan Kelembagaan yang disampaikan oleh Bapak Dr. Kiai Haji Isru Konajah, MAG. Di sini Bapak Wakil Rektor memilih harapan bahwa seluruh mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ke depannya jadi calon-calon pemimpin di masa depan. Bapak Rektor juga berharap kita bisa menorehkan prestasi-prestasi tingkat nasional maupun internasional. Visi dari UIN Maulana Malik Ibrahim tersebut adalah terwujud pendidikan tinggi integratif dalam memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional. Misinya adalah mencetak sarjana berkarakter ulul albab. Yang kedua, menghasilkan sains teknologi yang relevan dan daya saing tinggi. Sudah tidak heran lagi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sudah menorehkan prestasi-prestasi dan akreditasi institusi. Sudah 2 kali menyandang predikat A. Untuk itu, kita akan mengajukan akreditasi internasional. Prestasi selanjutnya di bidang perpustakaan. Baik Rektor menyampaikan bahwa kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang memiliki perpustakaan yang berbeda dengan PTKN lainnya. Dan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang juga menyandang predikat Top 10 Islamic University tingkat dunia pada tahun 2020. Dengan prestasi tinggi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang maka akan lebih mudah diterima di dunia kerja karena kampus UIN sudah mencapai prestasi regional, nasional maupun internasional. Mahasiswa diwajibkan masuk Ma'had Al-Ali dan ada pembelajaran wajib bahasa Inggris dan Arab dalam 1 tahun pertama. Juga karena sesuai visi yakni menciptakan kelulusan ulul albab, yaitu memiliki kriteria pertama ke dalam spiritual, keluasan ilmu dan kematangan profesional. Mahasiswa juga harus punya sertifikat TOEFL dan TOEFL. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sedang mengembangkan kampus 3 untuk mencetak lulusan kedokteran yang memiliki pengetahuan agama yang luar biasa. Besaran pembayaran UKT tidak ditentukan oleh universitas, melainkan diputuskan oleh Menteri Agama yakni antara grade 1 sampai grade 7. Dan perbedaan biaya UKT dilihat juga dari indeks mutu PT KIN.
Banyak faktor yang membuat biaya UKT mahasiswa itu berbeda-beda. Dari kondisi sosial, pekerjaan orang tua, ada yang orang tuanya sudah wafat, juga tidak bisa dipukul secara merata. Pada hari kedua, pada tanggal 1 September 2021, dilanjutkan kembali PBAK Universitas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Ada beberapa materi yang saya rangkum di antara lain. Pertama, yakni tentang Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas yang biasa kita kenal dengan sebutan DEMA. DEMA itu sendiri adalah organisasi intrakampus yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di lingkungan universitas. DEMA ada beberapa lingkupan yang terdiri dari lingkupan universitas dan lingkupan fakultas. Fungsi DEMA itu sendiri adalah sebagai pelaksanaan organisasi kemahasiswaan. Untuk tingkat Kemendikbud, sering kita dengar dengan sebutan BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Jika di ruang lingkupan Kemenak, disebut dengan sebutan DEMA, telah diatur dalam SK Dirjen 4961 bahwa fungsi dari DEMA pelaksanaan program organisasi kemahasiswaan dan lembaga yang akan mengkoordinasikan dan mengondisikan instruksi pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Tugas dari DEMA itu sendiri adalah yang pertama, melakukan program kerja organisasi yang sudah disiapkan Senat Mahasiswa. Yang kedua, mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Yang ketiga, melaksanakan kegiatan kemahasiswaan. Ada 6 kementerian di Dewan Eksekutif Mahasiswa. Yang pertama adalah Kementerian Dalam Negeri. Tugasnya adalah mengkoordinasikan atau mengkomunikasikan di lingkup internal UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Yang kedua, Kementerian Luar Negeri. Kementerian Luar Negeri mengomunikasikan lembaga di luar UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Dengan itu, kita tidak hanya kuat secara internal, melainkan eksternalnya juga. Yang ketiga, Hukum Sosial Politik. Lebih kepada pengembangan atau kajian terhadap isu-isu terkait dengan sosial, hukum, dan politik. Untuk itu, kita sebagai mahasiswa tidak hanya dituntut bisa dalam satu sisi, melainkan pada segala sisi, harus menjadi pribadi yang multitasking. Yang keempat, Kementerian Agama. Kementerian Agama adalah bentuk upaya kolaborasi sebagai kampus ulul albab, ada integritas keilmuan sains dan agama. Yang kelima, Kementerian Pengembangan dan Kreativitas. Kementerian Pengembangan dan Kreativitas, kita tetap koordinasi antara kementerian pendukung program-program kemahasiswaan atau program kerja yang direncanakan oleh DEMA. Yang keenam, Kementerian Komunikasi dan Informasi. Tugasnya adalah mempublikasikan kegiatan-kegiatan yang telah atau yang akan dilaksanakan oleh DEMA. Adapun Kabinet DEMA Dewan Eksekutif Mahasiswa ini adalah sebutan dengan Kabinet Sakti. Materi yang kedua mengenai Senat Mahasiswa Universitas atau yang sering kita dengar dengan sebutan SEMA. Senat Mahasiswa merupakan lembaga legislatif yang ada di tataran universitas yang mengakomodir UKM dan HMJ dengan pedoman SK Dirjen nomor 4961. SEMA itu sendiri bukan pelaku teknis, akan tetapi di balik layar itu semua, di awal-awal pengurusan mengatur terkait perundang-undangan, peraturan-peraturan organisasi yang ada di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang nantinya akan diimplementasikan ke mahasiswa. Fungsi dari SEMA itu sendiri adalah yang pertama, advokasi, yang kedua, legislasi, yang ketiga, pengawasan, yang keempat, penganggaran. Tugas SEMA itu sendiri adalah yang pertama, mengawasi dan mengontrol DEMA Universitas, memberikan persetujuan kepada yang akan dilaksanakan oleh DEMA Universitas. Yang ketiga, memberi pengesahan terhadap setiap laporan pertanggungjawaban setelah siap agenda. Yang keempat, memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan menyalurkan pada pihak tertentu. Yang kelima, merancang dan menetapkan peraturan organisasi di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Yang keenam, mengesahkan peraturan DEMA Universitas. Yang ketujuh, menjadi mitra kerja DEMA Universitas dalam melaksanakan kegiatan organisasi kemahasiswaan.
Wewenang dari SEMA antara lain yang pertama, membentuk undang-undang yang dibahas bersama Presiden mahasiswa untuk mendapatkan persetujuan bersama. Yang kedua, memberikan mandat untuk melaksanakan pemiluan. Yang ketiga, mengawasi pelaksanaan hasil-hasil sidang SEMA universitas. Yang keempat, mengawasi program kerja dan kebijakan DEMA universitas. Yang kelima, turut andil dalam mengkaji permasalahan yang timbul di negara dan tingkat universitas. Yang keenam, menerima dan membahas usulan yang terkait dengan bidang tertentu. Ada beberapa UKM di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, di antara lain yang pertama, UKM Menwa. Yang kedua, UKM Pramuka. Yang ketiga, UKM PMI. Yang keempat, UKM GGB atau Gema Gita Gana. Yang kelima, UKM SR. Yang keenam, UKM Teater. Yang ketujuh, UKM Mapala Tursina. Yang ke-8, UKM Unior. Yang ke-9, UKM Kopma Padang Bulan. Yang ke-10, UKM Komus. Yang ke-11, UKM Taekwondo. Yang ke-12, UKM Jepret Club. Yang ke-13, UKM Simponi. Yang ke-14, UKM LKP 2M. Yang ke-15, UKM UAPM. Pemateri selanjutnya dari Bapak M. Hasanuddin Wahid yang bertemakan Bangkit Bangsa Menuju Indonesia Tangguh. Kata kunci kebangkitan adalah kolaborasi. Kita tidak bisa melawan sesuatu itu dengan sendiri. Semua komponen harus jadi satu untuk menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang harus menjadi generasi unggul. Modalnya memiliki keunggulan moral dan spiritual. Orang-orang pintar harus menggunakan kepintarannya untuk kemaslahatan dunia, bukan kehancuran dunia. Kita sebagai mahasiswa tidak boleh hanya menjadi ordinary student, akan tetapi harus menjadi extraordinary student. Mahasiswa UIN juga harus memiliki digital quotient dan memanfaatkan kemajuan digital ini untuk kemajuan kita. Jika ingin menjadi orang hebat, jangan hanya pintar di kampus, tetapi harus pintar ekstra dan intrakurikuler sekolah. Di dalam kehidupan, kita harus memiliki 3 hal karena mengikuti perkembangan zaman ini. Yang pertama adalah intellectual quotient, yang kedua adalah emotional quotient, yang ketiga adalah digital quotient. Bapak Hasanuddin Wahid menyampaikan sebuah pesan, yakni jangan ragu jika sekolah di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Jika Anda serius, Anda akan mendapatkan dan akan menjadi apa yang Anda inginkan. Pemateri selanjutnya disampaikan oleh Bapak Basri Zain. Keminisan negara yang harus dirubah adalah sikap warga yang telah mengakui keislaman seseorang melalui simbol-simbol tertentu, membawa negara lain dengan jumlah yang besar, tetapi negara sendiri masih banyak yang kelaparan. Bapak Basri juga menuturkan bahwa untuk buku sejarah sebaiknya kita tidak melakukan konteks tentang perang, bagaimana nanti kemasalahan pemikiran bahwasanya tentang keperangan saja. Bapak Basri Zain mengatakan mahasiswa harus memerankan diri sebagai agen dalam menguatkan dan mendiskriminasi agenda moderasi. Jangan terbawa kemana-mana, harus menjadi titik tengah. Kesadaran digital pada masa ini sangat sulit, makanya untuk mahasiswa harus lebih berhati-hati dalam menjalankannya. Sekian risem yang saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf. Saya Valentino Damia, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.